Setelah gonjang-ganjing Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk memajukan anaknya Kaisang Pangarep, kini sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih mulai bergerak belusukan ke Jakarta. Gibran dalam belusukannya membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. Tak hanya itu, Gibran akan lebih memperhatikan kampung-kampung maupun pasar kumuh yang ada di Jakarta. Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota, nyatanya tetap menjadi epicentrum bagi politik Indonesia. Apalagi sang adik juga digadang-gadang punya kans besar masuk dalam bursa pertarungan Pilkada Jakarta. Kepala daerah yang memimpin Jakarta sering menjadi batu loncatan untuk melangkah ke kasta politik paling tinggi di Indonesia. Apakah langkah yang dilakukan ini bisa dengan tegas memberi sinyal politik kekerabatan tetap menjadi momok yang tak pernah lepas dalam berpolitik? TV One mengabarkan. Ya, benarkah Gibran belusukan di Jakarta ini untuk memuluskan langkahnya Kaisang? Kita akan membahas hal ini. Biarkan narasumber yang menjawab pagi hari ini ya. Sudah hadir di studio, sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Dede. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas Adi. Assalamualaikum. Dan sudah bergabung juga bersama kami Mas Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Ciko. Bang Ciko akan bergabung segera berarti ya, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Bang Riza, assalamualaikum, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Riza. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Dede Prayudi dulu Mas. Kalau melihat ini 2 kali belusukan kalau yang tertangkap oleh publik begitu ya. Yang pertama kemarin bersama Raffi Ahmad, kemudian sebelumnya juga sempat ada belusukan bersama PJ Gubernur Jakarta. Ini belusukan sebenarnya untuk apa sih? Apakah memang benar kalau dari sisi PSI untuk memuluskan jalannya nantinya Mas Kaisang begitu, yang selama ini kalau kata Mas Dede kan sudah harum di Jakarta. Namanya sudah harum ya. Jadi begini ya, saya sendiri sebenarnya kan bukan juru bicaranya Mas Gibran ya. Tapi kalau yang dari saya tangkap memang Mas Gibran ini ada sedikit atau bukan sedikit ya, ada karakteristik Pak Jokowi yang turun kepada Mas Gibran. Gitu, yaitu belusukannya itu. Belusukannya itu. Tadi kan kita juga sudah sama-sama dengar ya bahwa beliau belusukan dengan berbagai orang lah, termasuk dengan PJ Gubernur Pak Heru ya, yang dimana di sini kalau misalnya kita memiliki hipotesis bahwa Mas Gibran itu belusukan untuk mengantarkan nama-nama yang mendampingi beliau belusukan itu untuk maju pilkada, saya pikir nggak juga, gitu kan. PJ Gubernur Pak Heru kan nggak ikut pilkada, artinya beliau adalah seorang wapres terpilih ya. Dan ketika beliau belusukan itu memiliki kepentingan untuk mengetahui keadaan real di lapangan, keadaan rakyat ya. Artinya bukan hanya melalui data-data saja. Gitu. Tapi Jadi, sebelumnya kan juga kita sudah santer terdengar begitu ya, sebelum ada belusukan Mas Gibran ini di Jakarta, sebelumnya juga kan sempat ada Pak Jokowi menyodorkan nama, walaupun sudah dibantah begitu ya, nama Kaisang untuk Jakarta. Ini kalau Anda melihatnya ada korelasinya nggak sih? Apakah memang nantinya Mas Kaisang akan berlaga di Jakarta? ya, kalau dibilang korelasi sebenarnya tidak. Tapi terkait dengan Mas Kaisang akan berlaga di Jakarta apa tidak, hari Senin kemarin saya baru ketemu Mas Kaisang. Ya. Dan terus terang ketika DKPP ini baru saja direvisi, ditandatangani oleh saat itu masih menjadi Ketua KPU ya, Pak Hasyim Asyari. Ini baru kami bahas tentang apakah Mas Kaisang akan maju di Jakarta apa tidak. Artinya ruang secara legal formal itu sudah terbuka. Ya. Terkait dengan majunya Mas Kaisang, apabila memang benar maju, akan di mana? Itu juga sedang kami bahas di internal. Tapi terus terang ada partai-partai lain ya di dalam lingkaran Koalisi Indonesia Maju yang menginginkan Mas Kaisang maju di DKI Jakarta. Ya. Ada juga partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang menginginkan Mas Kaisang maju di Jakarta. Tapi kemudian kemarin LSI baru saja merilis sebuah survei ya, yang dimana ini percakapan antara saya dengan Mas Kaisang itu kurang lebih bunyinya adalah Mas Kaisang itu kaget. Kenapa? Kaget karena selama ini diberitakan di Jakarta, tiba-tiba moncernya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Melanjutnya di Jawa Tengah begitu ya? Iya, dan sebenarnya di Koalisi Indonesia Maju itu sudah hampir sepakat ya. Artinya kesepakatan itu sudah hampir rampung 100% bahwa kami akan memajukan
Pak Hampir Lutfi. rampung 100% ya. Kita tanyakan juga ke Bang Riza. Bang Riza, kalau dari Gerindra sendiri informasinya ini belusukan yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka untuk memuluskan sang adik atau memang mendapat mandat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto? Ya nggak ada hubungannya ya. Jadi Mas Gibran itu memang sebagai wali kota tempo hari berkunjung ke Jakarta dan mengikuti rangkaian kegiatan bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu belusukan juga membagikan susu. Membagikan susu itu bagian dari program yang telah dikampanyekan oleh Bapak Prabowo Gibran, yaitu makan siang gratis dan minum susu. Sehingga kami juga dulu waktu kampanye Pilpres juga kami dari Partai Gerindra dan partai lainnya juga membagikan makanan gratis, siang dan susu. Nah, apa yang dilakukan Mas Gibran juga bagian dari lanjutan untuk terus mensosialisasikan dan merealisasikan program makan siang gratis dan membagi susu bagi anak-anak. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Gibran. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilkada di DKI Jakarta atau pilkada lainnya, apalagi memuluskan jalan bagi Mas Kaisang, saya kira nggak ada hubungannya. Tadi Mas Dede juga sudah menjelaskan, itu nanti menjadi wilayah atau kewenangan dari PSI. Mas Gibran ini kalau maju di mana? Apa di Jakarta atau di Jawa Tengah? Yang juga mengagetkan kita semua ternyata hasil survei atau polling atau jejak pendapat yang ada di Jawa Tengah, ternyata posisi Mas Gibran malah teratas ya, melebihi semua nama-nama yang selama ini beredar di Jawa Tengah. Jadi kami tentu menunggu saja apa nanti akan diputuskan oleh teman-teman dari PSI dan Mas Gibran. Kira-kira kalau Mas Gibran maju dalam pilkada itu majunya di mana? Dan kemudian nanti tentu bersama partai-partai koalisi akan membahasnya. Yang terbaik, tentu terbaik bukan bagi kepentingan Mas Kaisang ya, yang terbaik bagi kepentingan bangsa negara dan kepentingan rakyat. Ya, tapi kan begini, jadi pertanyaan publik Bang, karena kan pelantikan masih Oktober begitu ya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tapi kok startnya dari sekarang untuk menyerap permasalahan yang ada, kenapa nggak di Surakarta atau di Solo saja dulu begitu, permasalahannya diselesaikan, baru nanti setelah dilantik, baru menyerap aspirasi di wilayah-wilayah lainnya? Ya kalau Mas Gibran keliling kan itu biasa ya. Sekarang posisinya kan sudah menjadi wakil presiden terpilih ya. Saya kira wilayahnya tentu tidak hanya Solo lagi, tidak Jawa Tengah, tapi juga di Jakarta, bahkan dari Sabang sampai Merauke itu kan ya wilayah presiden dan wilayah wakil presiden untuk berkunjung, untuk melakukan sosialisasi, berdialog, berdiskusi dengan masyarakat, apa yang bisa dibagi kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Mas Gibran, membagikan susu, buku, atau mungkin lain-lain. Saya kira itu nggak ada hubungannya dengan pilkada ke depan ya, karena posisi Mas Gibran kan adalah calon wakil presiden yang sudah terpilih ya, nanti tanggal 20 Oktober akan dilantik. Dan juga tadi kita sudah jelaskan, dari PSI juga sudah menjelaskan, nanti PSI akan memutuskan Mas Gibran, Mas Kaisang ini mau maju di mana. Dan tentu nanti partai-partai koalisi akan membahasnya bersama dan kemudian akan diputuskan secara bersama-sama. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Gibran tidak ada hubungannya sama sekali dengan Mas Kaisang atau pilkada. Justru itu kegiatan yang dilakukan Mas Gibran itu bagian dari sosialisasi janji atau kampanye yang dilakukan pada Pilpres kemarin. Dan beberapa daerah juga sudah mulai melaksanakan uji coba makan siang gratis, membagikan susu. Dan insya Allah nanti setelah dilantik nanti Prabowo Gibran dengan pemerintahan ke depan akan merealisasikan janji-janji kampanye termasuk makan siang gratis dan minum susu.
Baik, kalau dari Gerindra dan PSI, apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka belusukan di Jakarta ini merupakan bagian memang dari mandat yang sudah diberikan sebagai wakil presiden terpilih, jadi melihat berbagai macam masalah di Jakarta. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri melihatnya seperti apa belusukan yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka, Bang Ciko? Ya, kalau yang paling tahu kan tujuannya apa adalah Gibrannya sendiri gitu ya. Tetapi kami melihatnya apa yang disampaikan Bung Riza tadi menurut kami juga tidak salah. Tapi saya rasa ada tambahan juga. Nggak salah juga untuk menyangka atau mengira bahwa ini dilakukan terkait dengan pilkada. Dimanapun dia akan berada, kita harus juga tahu bahwa memang pilkada ini akan digelar pada bulan November 2024. Dan satu hal lagi, Gibran ini kan merasa keterpilihannya dia dengan angka 58% kemarin dengan Pak Prabowo, artinya dia merasa memiliki pengaruh di banyak daerah, termasuk di Jakarta gitu. Nah, mungkin saja ini tidak salah kalau juga kita mengira bahwa di Jakarta ini kita nggak harus bicara soal Kaisang ya, bisa bicara soal hal yang lain, tapi ada urusannya dengan pilkada juga. Mungkin dia memanaskan mesin, memberitahu pada masyarakat bahwa nanti kalau ada yang dimajukan oleh Kim, ya kalian pilihlah, kan saya endorse, saya juga menang di sini, kan kira-kira begitu. Dan ini nggak ada masalah sebenarnya, dan ini juga diantisipasi oleh PDI Perjuangan gitu, karena kita kan ketika menghadapi pilkada atau menghadapi kontestasi apapun tentunya memperhatikan banyak variabel dan siap dengan segala kemungkinan. Dan saya rasa sah-sah saja, jadi juga nggak usah takut kalau disangka bahwa ini juga adalah bagian dari cawe-cawe dalam tanda kutip untuk menghadapi pilkada gitu. Ini kan politik dan Mas Gibran ini kan politisi gitu. Politisi ini kan semua yang dilakukan biasanya sudah ada motif dan tujuannya yang jelas. Kalau enggak mubazir gerakan-gerakannya. Bang Ciko, tadi Bang Ciko kan seuzonnya ini cawe-cawe, bagian dari cawe-cawe. Lantas antisipasi yang dikatakan oleh Bang Ciko seperti apa antisipasinya kalau dengan kondisi seperti itu? Seuzon itu kan artinya berprasangka buruk ya. Ini nggak buruk, karena ini memang gitu loh. Politisi itu senang panggung. Bung Riza senang panggung, Bung Uki senang panggung, saya juga senang kalau dikasih panggung. Ini kan politik. Ini bukan seuzon. Seuzon itu kan artinya prasangka buruk. Ini nggak buruk, ini biasa aja. Ini bagian dari prasangka bahwa memang ada strategi yang sedang dilakukan gitu aja. Jadi dan saya rasa sah-sah saja gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang melanggar juga. Kita jujur aja, saya katakan apa adanya yang dilakukan oleh Gibran ini nggak ada pelanggaran kan? Yang ada pelanggaran ketika dia bagi susu di luar masa kampanye, ketika kampanye raya itu salah. Kalau hari ini kan enggak. Oke, nanti saya mau dengar pernyataan dari tanggapan dari Mas Adi. Mas Adi, ini kalau menurut Bang Ciko sih sah-sah aja dilakukan begitu ya. Tapi ada udang di balik bakwan nggak sih sebenarnya? Tapi kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Saat lagi tetap bersama kami.